Ya, puji Tuhan, saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Wakil Gembala, beserta seluruh diaken yang memberikan kesempatan kepada saya saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa, inilah kebutuhan, inilah maksud Tuhan kepada jemaat GBI Kota Daud. Saya sampaikan shalom kepada kita semuanya. Shalom. Baik yang ada di rumah-rumah, shalom. Yang lagi menyaksikan siaran ini, mari terus bersemangat untuk mendengarkan dan menyaksikan ibadah kita dari rumah. Kita percaya bahwa Allah tidak terbatas. Allah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun pada saat ini kondisi kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Amin. Tanggalkan seluruh masalah dan beban pada saat ini. Mari haus dan lapar untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan siaran live stream ini. Tema pada saat ini yang akan kita dengar dan yang saya sampaikan adalah help to help. Ditolong untuk menolong. Dan ayat pembacaan firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan satu ayat aja untuk menyampaikan bagi kita pada saat ini, di mana di ayat 2 saya akan bacakan kepada kita Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah tentu adalah orang-orang yang berbahagia karena kesukaannya merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kitab ini dicatat oleh Rasul Paulus, di mana dia berkata, kalau kita baca pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia, belum lama aku meninggalkan engkau, tetapi engkau sudah berpaling kepada Injil yang lain. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada satu masalah, ada satu case di sini. Bagaimana ketika Paulus melayani di Galatia, jemaat di Galatia sudah mendengarkan Injil Kristus, yaitu Injil yang menyelamatkan setiap orang. Bahkan kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Tetapi perhatikan, kalau kita melihat di pasal yang pertama ini, Paulus berkata, belum lama aku meninggalkan engkau, kenapa engkau berpaling kepada Injil yang lain? Ternyata ada satu kisah, ada satu cerita bahwasanya ada pengajar-pengajar palsu yang menyusup kepada jemaat yang ada di Galatia. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya jemaat ini sudah percaya kepada Injil Kristus yang sesungguhnya, tetapi sebagian berbalik kepada Injil yang lain. Inilah kisahnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di pasal yang ke-6 ini Rasul Paulus menegaskan dengan tegas di ayat yang pertama, dikatakan di sana dari pasal yang ke-6, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di dalam menjalani iman kekristenan yang ada di jemaat Galatia, ternyata tidak ada suatu jaminan bahwasanya mereka berbalik kepada Injil yang lain. Banyak pengajar-pengajar palsu yang mencondongkan hatinya kepada hukum Taurat. Mereka mengajarkan bahwasanya ketika orang diselamatkan harus disunat. Padahal Rasul Paulus sudah berkata sebelumnya bahwa Injil lah yang menyelamatkan setiap orang. Ketika
engkau sudah menerima Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Tidak ada lain keselamatan di luar daripada Kristus. Hanya ada di dalam Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak heran banyak jemaat-jemaat di Galatia yang meninggalkan kebenaran itu. Mereka berpaling. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dengan tegas, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kekristenan sejati sesungguhnya menghidupi kebenaran firman. Ketika menjalani hari-harinya, dia harus berpadanan dengan kebenaran Kristus. Tetapi tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, ketika menjalani hari-hari apalagi yang sekarang ini, orang itu rasa sensitifnya itu sangat tinggi. Orang itu rasa tersinggungnya sangat tinggi. Kalau kita aplikasikan pada saat ini, tentu banyak hal yang membuat mungkin anak-anak Tuhan berpaling dari kenyataan. Karena apa? Sulitnya hidup, susahnya hidup. Apalagi sudah berbicara tentang ekonomi. Tetapi di sini di ayat yang pertama ini belum sampai ke sana Bapak Ibu Saudara. Yang di sini dikatakan kalau kedapatan ada suatu pelanggaran maka kamu yang rohani. Perhatikan, kata yang rohani di sana bukan harus pendeta atau gembala sidang atau wakil gembala atau diaken. Tetapi engkau yang dikatakan rohani yaitu yang memiliki kedewasaan rohani, yang memiliki pikiran-pikiran Kristus, yang menjalankan buah roh, yang memiliki hati hamba. Nah ini yang dikatakan engkau yang rohani. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, pastikan kita adalah orang-orang yang rohani. Kita adalah orang-orang yang dewasa rohani. Karena apa? Kita memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki hati Bapa. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik yang di rumah-rumah katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, kalau orang berbuat dosa atau ada yang salah, justru sebaliknya, justru diomongin. Tuh lihat, belagu lagi udah salah, merasa nggak bersalah lagi, diomongin. Kalau pikiran sudah negatif, apapun yang dilakukan seorang hal-hal yang baik, semuanya itu tetap tidak baik, semuanya itu tetap salah. Nah itu kalau orang yang tidak dewasa rohani. Tetapi bagi orang-orang yang rohani, Rasul Paulus dalam surat ini ditegaskan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kata memimpin di sana harus memulihkan. Jadi kalau orang kedapatan berbuat salah atau berbuat dosa, engkau yang dewasa rohani harus memimpin. Kata memimpin di sana yaitu katartiso, artinya sampai orang tersebut terpulihkan dari kesalahannya, dari dosanya. Kalau di jemaat Galatia mereka kembali lagi manusia daging gitu ya. Yang tadinya mereka sudah dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam roh, ternyata ada sebagian berbalik. Mereka sudah kedagingan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, kepada jemaat GBI Kota Daud, kalau di antara kita baik pelayan, baik jemaat ataupun siapa yang mendengarkan renungan ini, firman ini, kalau kita mendapati seseorang berbuat kesalahan atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, baiknyalah kita memimpin orang tersebut kepada jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Bukan sekedar memimpin, bukan sekedar mengarahkan ke kanan yang ke kiri ya, enggak. Tapi ini butuh proses. Butuh proses yang terus menerus. Kata memimpin di sana yaitu aktif yang sedang berlangsung dan terus menerus dilakukan. Biasanya kalau orang bersalah itu ditegur gak langsung mau, harus ada proses tahap demi tahap. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau domba itu menyimpang atau domba itu melihat gembala yang lain karena mungkin perawatannya di luar sana lebih pas daripada mungkin kita kurang perhatian, kurang merawat. Jangan salahkan. Ketika ada jemaat keluar dari gereja, kita harus cek introspeksi diri kita sebagai pemimpin rohani. Jangan-jangan kita selalu menyalahkan orang lain, ternyata kita belum maksimal untuk memimpin atau merawat domba itu. Mungkin di sana, di luar sana ada seorang gembala yang sangat memperhatikan, yang sangat membangun, yang sangat mendidik. Bukankah Yesus berkata
kepada Petrus, "Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Ini memang berat ini, Bapak Ibu Saudara. Memimpin ke jalan yang benar ini bukan hal yang gampang, proses. Beri makan domba-dombaku, beri minum domba-dombaku. Kalau dia lapar, berikan makan. Kalau dia haus, berikan minum. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Bahkan kalau kurang pertumbuhannya berarti harus dirawat. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang harus diluruskan. Ini proses. Sama seperti ini, Bapak Ibu Saudara, seperti gelas. Kalau gelas itu sudah pecah, walaupun ditempel-tempel, ditambal-tambal, tetap fungsinya berkurang. Sama halnya kita menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus itu harus satu dengan yang lain terkoneksi. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada penyimpangan demi penyimpangan kerohanian. Hidup ini kompleks, hidup ini banyak masalah. Seperti bonang yang rundut kalau bahasa yang di sana. Tahu Bapak Ibu Saudara, bonang yang rundut kalau sudah bahasa Jawanya itu benang yang ngejundet gitu ya. Kalau sudah itu ngejundet, susah untuk diperbaikannya, susah untuk ditarik-tarik, susah. Jangan sampai kita merasa diri kita benar. Jadi harus diperhatikan. Memimpin itu bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Dan memimpin itu, mengarahkan orang ke jalan yang benar itu bukan cuma hanya tugas kepala dan para pendeta. Sesama kita orang yang dewasa rohani. Kalau kita sudah dalam Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki hati hamba, berarti ini tugas kita bersama-sama. Tentu dengan apa? Cara yang seperti apa? Cara yang lemah lembut. Supaya apa? Supaya kita jangan kena pencobaan. Bisa aja suatu saat kita jatuh. Artinya, kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini kita nggak tahu. Bisa aja besok kita kesediaan ngomong kepada sesama jemaat atau sesama pelayan, atau kita salah ucap mungkin. Makanya orang berjaga-jaga. Tentu dengan yang lemah lembut, bukan menghakimi. Kamu itu yang udah salah, ini bukan. Seperti orang Jawa misalnya, kalau kakinya keinjek, "Mas, kaki saya di bawah, kaki Mas di atas." Seperti itu. Ada para hamba-hambanya, ada yang bersikap seperti itu. Tetapi ada juga para hamba-hambanya yang tegas, bukan berarti menghakimi. Jadi saling memperlengkapi. Yang penting lemah lembut itu adalah gentleness, tegas, menyatakan kebenaran. Itu di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang tersinggung, mungkin bukan di gereja ini, mungkin sesama di lingkungan, di masyarakat kita di mana berada. Terutama bagi kita ya dalam tubuh Kristus ini. Mungkin ada yang tersinggung, mungkin kita tidak sadar diri, ternyata kita menyakiti hati orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukankah hukum Kristus itu berkata, Bapak Ibu Saudara, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung baros. Di sana kata baros, Bapak Ibu Saudara, artinya suatu berat yang meremukkan. Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang membuat kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, yang menghempit kita, sehingga kita bisa frustasi atau kehilangan akal atau apapun, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita hancur. Ada, Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan yang begitu berat. Oleh karena itu, dalam suratnya Paulus ini berkata kepada jemaat di Galatia, termasuk juga kepada kita pada saat ini, bagi umat-umat yang di rumah, bertolong-tolonganlah engkau menanggung beban. Di sini bukan sekedar berilah beras kepada yang membutuhkan, bukan sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Berilah uang kepada orang yang tidak punya uang, bukan sekedar itu. Memang itu wajib kita lakukan. Kalau kita melihat orang berkekurangan, bukankah Tuhan berkata kepada kita lebih baik memberi daripada menerima? Tetapi lebih daripada itu, bertolong-tolonganlah engkau untuk menanggung beban. Boleh ditampilkan dalam 2 Korintus 8 ayat 13. Apa dikatakan di sana? 2 Korintus 8 ayat 13.
Tidak ada? Tidak bisa di sana? Tapi ayat 14. Ya, saya akan bacakan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menolong beban orang lain bukan berarti untuk meringankan, ternyata supaya ada keseimbangan. Yes, amin. Kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan dilihat tangan kirimu. Ironisnya sekarang, perhatikan di sosmed di mana-mana sekarang. Kalau memberikan, apalagi di zaman sekarang ini yang begitu sulit dengan gencarnya wabah COVID-19 ini, perhatikan. Kalau memberi sesuatu harus dipoto dulu, harus diinventariskan dulu. Firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan tahu. Tetapi pada sekarang ini, kalau tangan kanan, rata-rata sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri megang handphone, selfie. Tidak masalah, mungkin itu pesan sponsor, mungkin itu permintaan supaya orang-orang penyandang dana melihat hasilnya ternyata benar ini disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak masalah. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberi haruslah dengan kerelaan, harus dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Amin. Bahkan kita tidak memberi itu bukan untuk mendapatkan hormat atau balasan, tidak. Tetapi itu dengan sukarela, dengan sukacita, memberikan kepada orang yang mungkin membutuhkannya. Kalau firman ini berkata kepada kita pada saat itu bertolong-tolonganlah. Jadi sewajarnya Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh Kristus jemaat Gebi Kota Daud, mari lihat satu dengan yang lain. Apakah ada yang memang layak ditolong, patut ditolong? Tolonglah. Mari berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Para pendeta sekarang banyak ngomong, hanya bicara aja, sama bicara aja. Sudah muak dengan khotbah-khotbah, sudah muak. Sekarang eksekusinya, kenyataannya, benar nggak para pendeta itu melakukan kebenaran firman Tuhan? Itu introspeksi kepada para pemimpin rohaniawan. Seperti kami para pembicara, pengkhotbah. Benar Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar ngomong. Oleh karena itu saya masih mengingat minggu yang lalu, para hamba-hambanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya memang satu-satunya itu, yaitu harus diberikan. Ternyata Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda. Tetapi memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada Tuhan bukan supaya untuk mendapatkan imbalan berkali lipat. No. Tuhan sudah tahu untuk memberkati setiap anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Mari berlomba-lomba bertolong-tolonganlah. Di ayat yang ketiga dikatakan di sana, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di ayat yang pertama sampai yang kelima ini poinnya adalah saling membantu, saling menanggung beban. Di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat ini dikatakan di sana, sebab kalau seorang menyangka bahwa berarti padahal ia sama sekali tidak, jangan-jangan begini Bapak Ibu Saudara. Kita merasa kita orang yang terpenting di dalam organisasi gereja. Kita merasa kita orang yang terpenting di dalam pelayanan. Maaf. Kita merasa kita orang yang terpenting di dalam berjemaat. Padahal misalnya seperti saya seorang penata layanan. Saya merasa jangan-jangan saya sangat penting, dipentingkan di Gebi Kota Daud. Tanpa saya itu pelayanan gak bisa berjalan. Padahal orang lain berpikir, ternyata tanpa yang namanya Salminio Sritonga, toh ibadah bisa berjalan. Jadi gak ada yang terlalu penting. Kehadiran Sinio itu gak terlalu penting. Bisa juga Bapak Ibu Saudara. Bisa juga. Makanya dikatakan di sana ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita harus memuji. Ayat yang 4 di sana, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Jadi saya harus bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan di tubuh Kristus ini saya harus uji.
Jangan-jangan saya melakukan ini semua karena kedagingan saya. Jangan-jangan saya melakukan ini semua hanya karena tren. Jangan-jangan saya melakukan ini supaya orang lihat. Jangan-jangan saya melakukan semua ini supaya saya dihormati. Saya harus uji baik-baik. Karena firman ini pedang bermata dua bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, bagi jemaat, bagi gembala, bagi semua para pelayan. Harus diuji Bapak Ibu Saudara. Kita merasa kita yang sangat berarti, ternyata tidak ada apa-apanya. Itu kita aja merasa sendiri, ini yang perlu dicek. Kalau kita merasa berarti, makanya Tuhan tempatkan kita dalam tubuh Kristus di kota Daud di tempat ini, berarti kita harus berarti. Pentingnya kita itu harus berarti di tempat ini. Kalau kita penting, kalau kita berarti kita memiliki suatu kecintaan. Saya cinta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pekerjaan Tuhan ini. Tetapi perhatikan baik-baik, ada tantangannya Bapak Ibu Saudara. Terkadang diuji. Kok saya melakukan A sampai Z? Kok saya kayaknya nggak pernah disapa? Kok saya melakukan A sampai Z ini, saya udah melakukan semua, menurut saya itu saya layak, saya patut terima pujian. Kok nggak ada sih yang saya dapatkan pujian? Kok pemimpin itu seperti itu sih? Kok saya nggak diperhatikan? Saya kan butuh perhatian. Semua orang butuh perhatian, Bapak Ibu Saudara. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun saling butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Saya pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kepada pemimpin rohani ini, supaya saya ditegur, supaya saya disapa, supaya saya diperhatikan. Harapan saya itu sirna. Saya ingatkan, kenapa sih hamba Tuhan itu kan harus memperhatikan domba-dombanya, harus memperhatikan pengerjanya, harus memperhatikan hamba-hamba Tuhannya. Kenapa sih seperti ini? Satu kali saya katakan, 2 kali, 3 kali gak berubah. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan insafkanlah dia. Akhirnya apa? Besok hari, minggu depan, bulan depan, dia melakukan seperti itu. Saya hanya berkata, gak apa-apa. Kalau kamu gak mau berubah, saya yang berubah, saya mendapatkan mahkota kehidupan. Tegas firman ini Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang mendapat perlakuan mungkin gak pas itu perlakuannya, kita tetap harus mengingatkan terus menerus. Jangan jemu-jemu. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kan sudah mendengarkan firman pada saat ini, baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di gereja. Sebenarnya Rasul Paulus berkata gini, wahai jemaat, baiklah engkau memberikan, apa dikatakan di sana, segala sesuatu yang ada padanya kepada pemberita firman. Tetapi kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang 9 dikatakan di sana, sebenarnya kalau untuk kepentingan diriku untuk memberitakan firman itu, layaklah aku menerima hakku, layaklah aku menerima persembahannya dari jemaat. Tetapi aku tidak memperlakukan, aku tidak memperoleh hak itu, aku tidak mengambil hak itu. Ini perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada kita. Kita melakukan, tidak melakukan, kembali kepada kita. Bukan supaya saya habis membawa firman ini, Bapak Ibu Saudara harus memberikan persembahan khusus kepada, enggak juga Bapak Ibu Saudara. Itu semua dengan kerelaan. Gereja harus belajar memberi yang terbaik kepada hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan juga diajarkan untuk memperhatikan para pemberita firman Tuhan. Orang yang memberitakan firman Tuhan, orang yang memberitakan Injil, hidup daripada Injil tersebut Bapak Ibu Saudara. Saling menanggung beban. Poin yang kedua, menolong pelayan firman Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, saudara rindu untuk pergi misi, tetapi terbatas oleh waktu, terbatas oleh pekerjaan. Berikan persembahan saudara ke rumah Tuhan. Berikan kepada hamba-hamba Tuhan sebagai misioner. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan jemu untuk berbuat kebaikan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, jangan putus asa untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Amin. Satu kali kau berbuat kebaikan kepada si A, 2 kali kau melakukan kebaikan kepada si B, 3 kali kau melakukan kebaikan kepada si C, tetapi tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan timbal balik. Jangan putus asa, terus lakukan, terus dan terus dan terus dan terus. Dihargai atau nggak dihargai, diperlakukan tidak adil, terus lakukan. Supaya apa? Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sana, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita berhenti, padahal sedikit lagi berkat itu datang sama kita, tiba-tiba berhenti, orangnya kayak gitu, ngapain? Biarin aja lah. No, Bapak Ibu Saudara. Terus lakukan kebaikan. Bisa-bisa aja sedikit waktu lagi kita sebenarnya sudah menerima berkat daripada Tuhan. Karena terus kita menabur kebaikan. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita menuai kebaikan. Supaya engkau dihormati, hormati orang lain. Supaya engkau dihargai, hargai orang lain. Engkau berharap mungkin pemimpinmu di perusahaan supaya menghormati engkau. Engkau merasa berarti, buatlah dirimu berarti supaya engkau berarti di perusahaan itu dan engkau memang penting supaya engkau dihargai. Apa yang kita lakukan, kita tuai. Kita menabur egois, kita menabur kesombongan, ya itu yang akan kita tuai. Kita menabur senyum, orang lain juga akan senyum kepada kita. Tetapi perhatikan, kalaupun orang lain itu nggak tersenyum kepada kita, terus lakukan senyum itu. Cuma jangan senyum sendiri, nanti orang berpikir, wah udah gila ini Pak Pendeta. Nah, nggak seperti itu. Mungkin engkau mengharapkan balasannya setimpal dengan engkau yang melakukan ketika engkau berbuat baik, tetapi engkau tidak mengharapkan seperti itu. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu, jangan putus asa, lakukan aja. Tiba waktunya engkau akan menuai. Tidak mungkin kita menanam pohon kelapa, tiba-tiba kita memetik buah jeruk dari pohon. Tidak mungkin. Apa yang kita tanam, yang itu yang kita panen. Apa yang kita tabur, ya itu yang kita tuai. Kita menanam padi, masa tiba-tiba semangka? Tidak mungkin. Pasti padi. Firman ini bukan hanya untuk di bawah COVID-19 ini, enggak. Ini berlangsung terus-menerus. Wah, ini berlangsung kayaknya hanya untuk firman ini khusus karena COVID-19 wabah sekarang ini, enggak. Ini terus-menerus berlangsung kepada setiap Kristen, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang pertama, saling menanggung beban. Poin yang kedua, menolong pelayan firman Tuhan. Poin yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin engkau berkata, selayaknya aku menerima pertolongan. Kenapa sih belum saya menerima pertolongan, baik dari gereja, baik dari RT, baik dari mana-mana, baik dari bangsa ini? Kenapa saya belum menerima? Siapapun kita, mungkin bukan jemaat BPI Kota Daud atau di luar sana yang menyaksikan siaran ini, mungkin engkau belum menerima bantuan itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Sekalipun engkau belum menerima pertolongan itu dari manusia, pastikan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun kita mati menderita, tidak makan, tidak minum karena tidak ada bantuan, karena tidak ada lagi uang, perhatikan, hal yang paling serius dalam hidup ini adalah dosamu sudah diampuni. Pastikan itu. Amin. Kalaupun kita mati tidak makan, tidak minum karena tidak ada uang, perhatikan, yang penting masalah yang terbesar adalah pastikan dosa kita sudah Tuhan ampuni. Lebih daripada itu hanya bonus. Inilah kemerdekaan Kristen yang sejati,
yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, termasuk kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jadi kau jangan mengasihani diri. Saya sudah pasrah aja lah dengan keadaan ini. Udah gak kerja, udah gak ada duit, udah gak ada ini. Memang kenyataannya seperti itu. Kenyataan hidup memang sulit pada saat ini. Tetapi karena kita memiliki Kristus, ada sukacita di dalam. Bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Kata sukacita adalah kara di sana. Terus saya ulang-ulangi. Kata sukacita adalah kara di sana. Bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Jangan buat dirimu jauh daripada Tuhan hanya karena masalah wabah COVID-19 ini. Tetapi berbuatlah apa yang bisa kau perbuat. Patuh kepada pemerintah, aturan pemerintah. Dan lewat firman ini, hand to hand, ditolong untuk menolong. Kalau Tuhan sudah menolong kita, tolong orang lain. Kalau orang lain sudah menolong kita, tolong orang lain. Ini inti firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Terpujilah Tuhan, Allah yang senantiasa memberkati kita. Engkau yang ada di rumah, mungkin engkau bergumul terhadap penyakitmu pada saat ini. Beban yang terbesar adalah mungkin penyakitmu belum sembuh. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup. Engkau yang menjamah setiap penyakit pada saat ini, Tuhan, engkau menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah sesuai iman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang lagi pada saat ini kebimbangan, keraguan, hanya karena keadaan menghempit, beban mungkin. Engkau seolah-olah putus asa. Bapa di surga, hamba berdoa. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan, hamba berdoa bagi orang-orang yang menyaksikan pada saat ini. Kiranya Engkau buka jalan, cukupkan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah selesai mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman. Kami percaya Logos ini akan menjadi rema atau Kristus dalam hidup kami. Ketika kami mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat apa-apa Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Ajar kami, mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Umat-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, teruslah Engkau memeliharanya ya Tuhan, memberikan pertumbuhan iman, kedewasaan iman di dalam nama Yesus. Hiburkan mereka Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini Tuhan merasa diri kami penting, berarti ternyata tidak berfungsi dengan baik. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak sadar ternyata telah menyakiti sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan sifat yang memiliki rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa. Saling mendahului minta maaf ya Tuhan. Saling mendahului mengampuni. Berlomba-lomba untuk saling membantu di dalam nama Yesus. Berlomba-lomba untuk saling menanggung beban di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.